Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran materi jaringan WAN dan mikrotik untuk kelas 11 TKJ SMK Setiabudi tahun 2021-2022. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini adalah untuk konfigurasi wireless. Kalian bisa lihat di buku modul kalian jaringan berbasis luas WAN C3-nya. Itu adalah di halaman 50, kita halaman 1. Kalau mungkin kalian lihat loh Pak, yang Bluetooth gimana Pak? Yang Bluetooth itu adalah materinya bisa dilewati aja, tidak terlalu materinya tidak terlalu masuk dalam kategori TKJ-nya kita SMK Setiabudi ya. Nah, kita langsung lompat ke materi WiFi. WiFi di sini halaman 51 bisa dilihat di sini ada beberapa apa itu pengertian WiFi, setelah itu tipe-tipe akses pointnya gitu kan. Nah, kita mulai dari pertama, setelah itu nanti insya Allah untuk video selanjutnya nanti kita akan langsung belajar bagaimana menyeting di akses point. Akses point mulai dari akses point model router, model sebagai transceiver dan transceiver saja. Ada juga yang model transceiver extender kayak model kayak gini ya. Jadi model kayak gini, atau kita nanti akan menggunakan mikrotik sebagai contoh bagian router, karena kalau kalian lihat di halaman selanjutnya itu nanti ada praktek di mikrotiknya juga. Jadi nggak apa-apa, kita langsung prakteknya di situ dulu. Oke, tapi sebelum kita memulainya, kita mulai prakteknya, kita perlu pengertiannya dulu. Jadi istilahnya definisi dari apa itu WiFi, apa itu access point, dan bagaimana cara konfigurasinya. Jadi kita belajar teori dulu seperti biasa. Dan insya Allah kalau nanti pertemuan PTM diperbolehkan, nanti kita akan ketemu di laboratorium. Nanti kita akan praktek bareng-bareng supaya bisa kita setting sama-sama gimana caranya untuk menyeting si WiFi ini gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi pertama untuk video ini, yaitu adalah pengertian WiFi. WiFi adalah pada dasarnya adalah pengertian jenis teknologi dari jaringan wireless yang digunakan untuk mentransmisikan komunikasi dari jaringan tersebut melalui jaringan nirkabel. WiFi ini aslinya itu adalah singkatan. Jadi WiFi ini adalah singkatan dari Wireless Fidelity Connection. Biasanya sering digunakan di kantor-kantor, kadang itu di kafe juga ada. Dan seringnya kalau kalian lihat mengaktifkan WiFi kan juga kayak gitu kan. Jadi WiFi di HP kalian kan juga bisa connect WiFi, karena itu juga disebut dengan jaringan WiFi. Nah, di sini ada kesesuaian perangkat WiFi, di sini ada banyak yang video sebelumnya saya sebut ya. Jadi di sini ada standar A, standar B, dan standar G dan standar N. Ini adalah 4 standar yang bisa dibilang digunakan khusus untuk koneksi di Indonesia saja gitu kan. Aslinya ada lagi yang namanya beberapa HP yang aslinya bisa untuk menggunakan standar yang lain. Contohnya kayak HP Bapak ini Infinix, itu bisa menggunakan setahu Bapak bisa menggunakan AC dan AX. Karena si Snapdragon Helios G70 bisa menggunakan chip itu untuk menggunakan bukan AX sih, AC. Kalau si AX itu biasanya itu HP-HP yang lebih canggih, yang rada canggih kayak HP flagship Samsung atau mungkin kayak iPhone, itu biasanya itu ada yang AX. Tapi permasalahannya adalah kebanyakan alat-alat yang kita digunakan di industri jaringan di Indonesia, terutama industri-industri perumahan, itu biasanya menggunakan standarisasi A, B, G, dan N. Itu ya. Sekali lagi bukan masalah si perangkatnya, handphonenya kita ini nggak bisa, tidak. Tapi ini adalah standar yang sering digunakan dalam jaringan internet di Indonesia, gitu kan. Jadi di sini contoh kayak punya tenda ini adalah menggunakan seri N300, jadi dia bisa sampai ke A, B, G, dan N kayak gitu ya. Tapi nggak sampai ke AC dan ke AX gitu. Nah, di sini bisa lihat frekuensinya berapa dan kecepatannya maksimalnya berapa gitu kan. Nah,
Ini adalah standar IEEE yang bisa dibilang digunakan untuk hampir seluruh perangkat jaringan wireless yang ada di Indonesia. Ini tapi tidak menutup kemungkinan, taruhlah sebentar lagi kan ada yang namanya jaringan 5G. Nah, jaringan 5G ini bisa menggunakan teknologi WiMAX yang lebih mengacu kepada jaringan AX dan AC biasanya. Nah, kecepatannya lebih tinggi dan jangkauannya juga lebih luas. Permasalahannya kan tinggal perangkatnya HP kita ini bisa apa enggak gitu kan. Nah, kalau tidak salah ini di Indonesia itu aslinya sudah ada yang sudah sampai 5G. Cuma di daerah Jakarta setahu saya. Jadi itulah kenapa kok banyak sekarang itu HP-HP pembuat HP kayak Vivo, kayak Oppo itu sudah berani meluncurkan HP-HP 5G di Indonesia karena sudah ada. Cuma ya sementara ini di Jakarta, untuk yang di kota-kota yang lain sementara belum gitu. Setahu saya kayak gitu. Oke, selanjutnya, tapi untuk sementara ini kita akan belajar untuk yang WiFi yang tidak bersifat seluler tapi ya bersifat WLAN saja. Jadi di sini contoh cara tabelnya ini ya. Bisa dibaca langsung. Saya itu di sini ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bisa mengecek koneksi WiFi. Tapi nanti kita tidak akan menggunakan ini ya. Kita hanya menggunakan mungkin WiFi Analyzer, dan itu pun WiFi Analyzer hanya yang ada di HP. Jadi WiFi Analyzer kalau mungkin kalian bisa di HP ya, di HP kalian Android. Setelah itu kalian ke Google Play. Mana ya? Setelah itu kalian cari yang namanya WiFi Analyzer. Yang mana ya? Nah ini, saya perbesar dulu kameranya. Bisa dilihat di sini ya. Aplikasinya ini WiFi Analyzer, saya install dulu. Nggak banyak kok aslinya. Jadi fungsi dari WiFi Analyzer ini fungsinya ini ya untuk menganalisa jaringan-jaringan WiFi yang ada di sekitar kita gitu kan, apakah aman atau tidak. Tapi lebih banyak aslinya itu adalah membantu kita ketika proses instalasi dari si WiFi ini gitu. Bentar ya. Kok rapi tuh? Oh, ini harus di allow ya. Allow while using app. Yes, please. Nah, kalau bisa lihat di sini ya. Jadi ini ada beberapa kayak gelombang-gelombang, kayak lengkungan-lengkungan ini maksudnya adalah analyzer. Ada berapa koneksi WiFi yang ada di sekitar kita. Kalau di sini banyak sekali, ada Kisco 7, SMK pasti bisa. Ada Kisco banyak sekali punya SMA, ada Setiabudi 58, ada Elite Express, gitu kan. Nah, kalau dilihat di sini banyak sekali koneksi yang bertumpukan. Nah, ini nanti akan kita pelajari itu masalah koneksi bertumpukan ini apa imbasnya dengan koneksinya kita gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya biar kita tidak banyak jaringan kita tidak tumbuhan dengan yang lain melalui setting yang benar seperti itu ya. Nah, jadi alat ini nanti kita akan yang akan kita gunakan untuk proses praktek nanti, tapi ya nunggu PTM ya. Nah, lanjut saya kecilkan dulu ininya sih. Oke, selanjutnya kita ke access point. Nah, untuk access point, wireless access point itu apa? Wireless access point ini bisa dibilang adalah
inti dari intinya jaringan wireless, terutama untuk jaringan wireless lokal area network atau WLAN. Nah, saya di sini Bapak sudah punya sepertinya ya, emang harus gedein lagi ya. Gedein lagi, set. Nah, ini dia. Inilah contohnya dari yang kayaknya di video kemarin sudah saya tunjukkan, tapi nggak apa tunjukkan lagi hari ini. Jadi model kayak gini kan namanya adalah wireless access point. Nah, wireless access point ini fungsinya itu adalah ya untuk digunakan sebagai access point atau sebagai pemancar jaringan wireless ke perangkat-perangkat yang membutuhkan kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini gambarnya, atau saya langsung buka saja alatnya ya. Bisa dibilang salah satu ciri yang cukup mencolok dari access point itu biasanya itu adalah ada keberadaan dari satu alat yang namanya antena. Nah, ini ya antena 2 ini ya. Nah, apakah antena perlu? Ya perlu sekali. Cuma kan kalau kalian lihat video sebelumnya kan ada alat router mikrotik yang kemarin saya tunjukkan. Saya buka lagi ya. Ini mikrotik. Mikrotik di sini alatnya tidak ada antenanya. Apakah perlu antena? Ya perlu. Cuma kan size-nya atau ukuran antenanya kan beda-beda. Di sini ada antenanya aslinya. Cuma antenanya kan kecil. Gitu kan. Beda dengan si tenda ini, tenda biru, tenda hitam ya, tenda hitam putih. Nah, antenanya panjang, tapi ada yang bisa lebih panjang lagi. Contohnya ya kayak wifi yang istilahnya ukurannya besar, gitu kan ya pasti ya antenanya kan juga besar. Jadi kalau untuk jaringan wifi juga bisa dibilang ya ukuran menentukan kualitas. Jadi semakin besar istilahnya antenanya gitu kan, kapasitas jangkauannya itu juga pasti lebih luas ya gitu. Cuma nanti ya balik lagi bagaimana kebutuhannya kalian gitu kan. Di sini kan saya memberikan yang namanya teorinya kan istilahnya tinggal bagaimana prakteknya kan tinggal situasi dan kondisi dari si klien gitu kan. Kita kan sebagai TKJ itu seperti biasa, saya kecilkan dulu ya. Kepengennya kan untuk mencetak calon-calon teknisi yang bisa digerakkan dalam dunia industri untuk membantu para klien kita atau pengusaha entah itu pengusaha atau personal gitu kan, untuk bisa menjalankan jaringan wireless tersebut. Nah, di sini kalau untuk masalah wireless access point, di sini ada dua jenis dari wireless access point. Pertama adalah tipe firmware dan ada namanya tipe operating system. Nah, tipe firmware dan tipe operating system ini aslinya ini tidak jauh beda sih. Jadi tipe firmware ini itu dasaran dari si alatnya kan tetap alat elektronik ya, tapi kan pasti ada yang namanya kayak software yang untuk mengatur si si access point ini gitu kan. Nah, satu adalah tipe firmware. Tipe firmware ini adalah tipe kategori yang kategori di mana si perangkat wireless access point ini diatur melalui sebuah sistem akses atau sistem operasi yang tersimpan dalam ROM dan bukannya tidak bisa diedit. Di sini kan kalau kalian baca kan tidak dapat diedit atau dimodifikasi ketika tidak memperoleh catur daya listrik. Mungkin bisa dibaca lagi ya. Jadi di sini aslinya kalau di sini dia dibilangkan tidak bisa dapat kuncinya adalah tidak dapat diedit. Tapi pada dasarnya tipe firmware ini bisa diedit, tapi lebih tepatnya adalah diperbaharui. Gitu ya. Jadi sistemnya ini sudah didesain untuk menggunakan sistem operasi si firmware yang sesuai dengan perangkat yang ada. Jadi contohnya kayak gini. Jadi contoh di sini saya ada tenda seri 300N. Tenda seri 300N ini firmware-nya ya firmware yang tertanam di dalam tenda ini ya hanya khusus untuk seri 300N. Kalau seandainya saya membeli yang bahkan taruhlah untuk TP-Link gitu kan. Biasanya kan yang paling terkenal kan TP-Link sama D-Link untuk jaringan peralatan jaringan gitu kan. Kalau seandainya firmware-nya si tenda ini saya pasang ke TP-Link, ya gak bakal bisa. Karena apa? Si firmware-nya ini sudah disesuaikan khusus untuk si tenda ini. Setelah itu TP-Link ke tenda, ya gak bisa. Bahkan untuk
satu merek pun, istilahnya sama-sama TP-Link, sama-sama Tenda gitu kan, tapi beda seri gitu kan. Ada yang 300N, ini saya punya 300N, tapi ada Tenda satu lagi itu 250N atau yang SVX gitu kan. Kalau seandainya di campur-campur firmware-nya itu kan, itu bakal bisa. Dan untuk apa namanya, dan juga salah satu bentuk ciri khas dari apa namanya access point yang access point yang sistem operasinya itu lebih bersifat pada firmware adalah untuk melakukan setting itu menggunakan bantuan dari browser internet. Jadi kayak di sini saya punya Chrome ya. Nanti kita settingnya lewat browser entah itu Chrome, Mozilla Firefox, atau ya kalau saya jangan pakai Internet Explorer ya. Internet Explorer itu udah jadul banget, biasanya sering error gitu ya. Kalau bisa nanti kita pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk melakukan apa namanya settingan si access point berbasis firmware ini gitu kan. Hanya bisa lewat situ, tidak bisa yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah access point yang bersifat operating system. Nah, untuk sifat app yang bersifat operating system ini contohnya adalah Mikrotik Routerboard ini. Pada dasarnya itu hampir mirip seperti komputer. Karena apa? Jadi di dalamnya ini sistem sistem yang mengatur seluruh pekerjaan yang ada di dalam routerboard ini itu adalah tersimpan bukan di ROM, tersimpan tetap di ROM tapi dia bisa diedit kapan saja. Dan fleksibilitasnya juga cukup tinggi. Jadi kalian mau update kapan saja bisa, kalian mau ganti versinya pun bisa. Dan taruhlah gini ya. Jadi contoh di sini Bapak punya RB941. Tapi Bapak punya RB750 dengan RB750 dengan istilahnya OS versi yang rada beda, pengen kita masukin ke sini. Bisa, asalkan spesifikasinya mendukung. Dipasang pun bisa, tapi kan kadang-kadang kan ada sistem yang tidak masuk karena spesifikasinya kurang atau gitu kan, bisa gitu. Jadi istilahnya router access point yang berupa yang tipenya adalah operating system ini lebih fleksibel ketimbang yang firmware gitu kan. Dan salah satu ciri-cirinya adalah dia bisa disetting melalui banyak cara. Cara pertama ya tadi bisa lewat si browser, bisa melakukan via webfig atau lewat command prompt. Command prompt ya kayak gini, kayak CMD, kayak kode-kode. Saya tunjukkan contohnya gitu kan. Nah, jadi lewat kode-kode seperti ini nanti kalian bisa ngetik melalui ngetik komen-komennya, jadi manual bener-bener kayak ya istilahnya kayak hacker lah istilahnya ya, bener ya. Jadi kayak hacker ngetik-ngetik kode, setelah itu nanti bisa nyeting si Mikrotik ini supaya bisa jalan. Itu bisa. Tapi bisa juga menggunakan aplikasi lain. Aplikasinya itu namanya adalah Winbox. Untuk Mikrotik nanti kita menekan kita akan menggunakan Winbox saja karena yang lebih mudah ketimbang yang lain. Nah, ini adalah bentukan dari Winbox. Bentuknya adalah aplikasi, bisa kita klik, nanti settingnya lewat ini aja. Pakai webfig pun bisa, cuma untuk webfig nanti kita settingannya akan kita kunci supaya biar lebih aman ketimbang. Jadi salah satu titik kelemahan dari Mikrotik ini adalah adanya webfig dan telnet itu. Jadi nanti mungkin nggak sangat ini sih, nanti mungkin di kelas 3 nanti kita akan pelajari tentang yang namanya keamanan sistem keamanan jaringan itu di administrasi sistem jaringan nanti bareng saya. Nanti itu salah satunya adalah memikirkan masalah keamanan jaringan. Salah satunya ya memang mikiri salah satu bisa bilang pintu belakang atau salah satu jalan masuk paling gampang yang dimasuki oleh si hacker supaya ngehack alatnya kita Mikrotik ini. Salah satunya adalah lewat telnet. Nanti
kita akan pelajari nanti, tapi ini tadi di kelas 12. Kita belajar yang kita pelajari ini untuk bikin supaya si mikrotik ini, mikrotiknya kita bisa buat wavinan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat, nah di sini adalah, kalau kalian lihat di sini ada salah satu contoh bentukan dari bentukan topologi yang digunakan saat membuat jaringan komputer. Di sini ada internet setelah itu ada Cisco router di sini ada FA0, FA1, ini maksudnya adalah portnya gitu kan. Portnya disetting seperti ini, setelah itu di sini ada access point yang memberikan jaringan ke WiFi client 1, WiFi client 2 dan WiFi client 3 melalui jaringan-jaringan yang telah distandarkan tadi seperti itu. Nah, dengan demikian istilahnya ya nanti untuk pertemuan berikutnya, untuk video berikutnya nanti kita akan ke halaman berikutnya, halaman untuk latihan praktek 1. Itu nanti ya mungkin akan saya videokan cara settingnya kayak gimana gitu. Insya Allah nanti gak cuma di situ, nanti kita juga akan belajar di mikrotiknya juga. Nanti secara bisa dibilang ya ininya sama kok. Prosesnya secara garis besar prosesnya itu hampir mirip antara pemasangan jaringan melalui wireless router dengan wireless access point gitu kan. Harus ada sumbernya, setelah itu disebarkan melalui apa gitu. Nah, tapi kan istilahnya nanti mungkin tata caranya atau urut-urutannya yang rada berbeda seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah untuk video selanjutnya nanti akan saya tunjukkan praktek tentang bagaimana menyeting tentang jaringan melalui wireless tenda ini. Nanti mungkin juga sama ada satu lagi lewat TP-Link gitu ya. Kalau seandainya mungkin waktunya cukup. Gitu. Saya akhiri dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dijabri WA saya. Untuk kali ini insya Allah kalau nanti ada tugas bisa dikerjakan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.